Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata KKN, belajar bersama masyarakat, mahasiswa Universitas Airlangga di Desa Tebalu, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Berikut nama-nama dari anggota kelompok kami. Salam kenal kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fajriah. Untuk kali ini kami akan sharing terkait mengenal penyakit degeneratif. Apa yang dimaksud dengan penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif merupakan penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi dari sel tubuh dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Dalam istilah lain, penyakit degeneratif merupakan penyakit yang mengiringi proses penuaan penyakit dan terjadi seiring bertambahnya usia. Penyakit degeneratif menjadi penyebab utama kematian secara global. Menurut data WHO tahun 2008 menunjukkan bahwa dari 57 juta kematian yang terjadi di dunia, sebanyak 36 juta atau hampir 2/3-nya disebabkan oleh penyakit degeneratif. Penyebab dari penyakit degeneratif yaitu pola hidup yang tidak sehat diantaranya kebiasaan merokok, minum alkohol, obesitas atau kegemukan, kurang gerak dan stres, serta pola makan tidak sehat. Kebanyakan masyarakat kota lebih banyak mengkonsumsi makanan yang tergolong junk food atau fast food, di mana makanan yang memiliki nilai nutrisi rendah dan hampir tidak mengandung protein dan vitamin. Kecenderungan masyarakat kota mengkonsumsi jenis makanan ini yaitu akibat gaya hidup yang serba instan. Berikut daftar list junk food ya. Di sini ada pizza, lalu ada burger, ada cakes, ice cream, lalu mie instan, kentang, potato chips, lalu minuman berkarbonasi, ada cookies. Nah, contoh makanan instan yang sering dikonsumsi dan banyak digemari masyarakat yaitu jajanan goreng-gorengan seperti pisang goreng, ubi goreng, tahu dan tempe goreng yang rasanya gurih dan renyah. Namun, tidak banyak orang tahu bahwa makanan gorengan ini memicu penyakit degeneratif seperti halnya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, stroke, dan kardiovaskuler. Jenis dari penyakit degeneratif diantaranya yaitu ada kardiovaskular atau penyakit jantung, lalu diabetes mellitus atau biasa disebut kencing manis, hipertensi atau darah tinggi, obesitas atau kegemukan, asam urat, osteoporosis atau penyakit tulang, dan juga stroke. Untuk penyakit degeneratif yang pertama yaitu penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung, yaitu penyakit yang berhubungan dengan kelainan pembuluh darah dan jantung. Dari hasil survei National Health Survey tahun 2001 menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskular telah menjadi penyebab kematian paling tinggi. Penyakit kardiovaskular ini disebabkan oleh tingginya kadar kolesterol total, LDL atau low density lipoprotein, dan trigliserida serta penurunan kadar high density lipoprotein dalam darah.
Peningkatan ini diakibatkan oleh dampak modernisasi yang mengubah perilaku sebagian masyarakat Indonesia menjadi mengkonsumsi makanan yang rendah serat dan tinggi lemak. Beberapa gejala penyakit jantung yang perlu diwaspadai, yaitu yang pertama jantung berdebar-debar atau dikenal dengan palpitasi, di mana gejala jantung ini terasa seperti dada diremas-remas. Berikutnya yaitu sesak nafas yang biasanya disertai dengan keringat dingin, rasa lemas, jantung berdebar, bahkan mengalami pingsan. Lalu nyeri dada sebelah kiri, ada rasa mual dan muntah, berkeringat dingin dan perasaan mudah lelah, serta pusing atau sakit kepala. Untuk pencegahan penyakit jantung, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa 30% kematian penduduk di dunia disebabkan oleh penyakit jantung, maka untuk pencegahannya kita harus berhenti merokok, diet yang sehat, lalu menjaga berat badan, olahraga secara rutin, dan rutin melakukan medical check-up. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus atau yang biasa dikenal dengan istilah penyakit kencing manis, yaitu merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar gula atau glukosa dalam darah secara terus-menerus atau kronis akibat kekurangan insulin. Penyakit diabetes mellitus ini merupakan suatu kondisi gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Pada penderita diabetes ini, gula tidak bisa masuk ke dalam sel karena insulin kurang atau rusak. Akibatnya kadar gula dalam darah menjadi tinggi. Nah, berikut tips pengelolaan diabetes 4 sehat 5 teratur. Yang pertama yaitu edukasi diabetes, di mana rajin mengikuti edukasi diabetes yang membantu para penderita memahami seluk-beluk diabetes dan bagaimana cara pengendaliannya. Yang kedua yaitu aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik 3-4 kali dalam seminggu selama 30 menit untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang ketiga, pengaturan makan. Untuk menjaga gula darah tetap seimbang, maka penderita diabetes dianjurkan untuk mengatur pola makan dengan gizi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori. Yang keempat, yaitu minum obat atau insulin, di mana bila pengaturan makan dan aktivitas fisik sesuai dengan anjuran belum berhasil, maka dokter akan memberikan terapi obat yang cocok. Yang terakhir yaitu monitor gula darah secara teratur. Untuk kadar gula darah puasa, target idealnya 80-100 mg per desiliter, sedangkan untuk kadar gula darah 2 jam setelah makan, target idealnya 80-140 mg per desiliter. Untuk selanjutnya yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, merupakan salah satu penyakit degeneratif yang paling sering terjadi, di mana seseorang dikatakan mengalami hipertensi jika tekanan darahnya selalu di atas 140 mm Hg. Tekanan darah adalah kekuatan aliran darah yang dipompa oleh jantung menuju pembuluh darah, sehingga semakin banyak darah yang dipompa, maka pembuluh arteri akan semakin sempit dan menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Gaya hidup dan pola makan yang buruk merupakan penyebab hipertensi yang paling umum. Dan bila hipertensi atau tekanan darah tinggi ini tidak segera ditangani, maka hipertensi dapat memicu komplikasi yang serius seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung atau ginjal, stroke, diabetes, hingga kebutaan. Untuk pencegahan dan pengendalian hipertensi dengan cara mengurangi konsumsi garam,
di mana jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Lalu berikutnya melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti jalan kaki 3 kilometer atau olahraga 30 menit per hari minimal 5 kali dalam seminggu, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Berikutnya menghindari minuman beralkohol, mempertahankan berat badan ideal, dan diet dengan gizi yang seimbang. Selanjutnya yaitu obesitas atau kegemukan. Dalam artian kelebihan berat badan dari berat badan ideal atau normal dengan standar indeks massa tubuh lebih dari 30 kg per meter persegi. Kriteria status gizi menurut rumus indeks massa tubuh dinyatakan normal untuk laki-laki 20-24,9 kg per meter persegi dan untuk perempuan 18,5 hingga 22,9 kg per meter persegi. Kriteria status gizi menurut rumus Broca dinyatakan kurang jika kurang dari 90% berat badan ideal, dinyatakan normal rentang antara 90 sampai 110% berat badan ideal, dan dinyatakan lebih rentang 110 sampai 120% berat badan ideal, dan dinyatakan obesitas jika lebih dari 120% berat badan ideal. Selanjutnya yaitu asam urat. Penyakit asam urat ini merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Purin diolah tubuh menjadi asam urat, dan jika kadar asam urat berlebih, maka ginjal tidak mampu mengeluarkan sehingga kristal asam urat menumpuk di persendian. Akibatnya sendi terasa nyeri, bengkak, dan meradang. Berapa sih batas normal asam urat dalam tubuh? Untuk nilai normalnya pada pria 3,4 sampai 7,0, pada wanita 2,4 sampai 6,0, dan pada anak-anak 2,0 sampai 5,5. Berikut daftar makanan yang tinggi purin, yaitu ada kafein coklat, hati sapi, limpa domba atau kambing, ikan sarden, ada daun melinjo atau emping, paru-paru sapi, kangkung, bayam, lalu jantung sapi, hati ayam, ikan teri, udang, biji melinjo, daging ayam, dada ayam dengan kulit, ikan kakap, tempe, kerang, dan udang lobster. Jadi kita harus menghindari ya daftar makanan tinggi purin ini supaya tidak terjadi peningkatan asam urat. Penyakit degeneratif selanjutnya yaitu kolesterol. Apa itu kolesterol? Kolesterol merupakan suatu materi halus menyerupai lemak yang ditemukan dalam aliran darah dan semua sel tubuh. Terdapat 2 jenis kolesterol dalam darah. Yang pertama yaitu low density lipoprotein atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, di mana mengakibatkan pembentukan plak penghalang dan menghentikan pengaliran darah, serta mengakibatkan kerusakan arteri, penyakit jantung. Jenis kolesterol dalam darah yang kedua yaitu HDL atau High Density Lipoprotein yang dikenal sebagai kolesterol baik. Berfungsi untuk mengangkut kolesterol keluar dari saluran darah dan dibawa balik ke hati untuk disingkirkan. Untuk melindungi diri dari penyakit jantung, maka kita harus memastikan mempunyai paras kolesterol high density lipoprotein yang tinggi dan paras kolesterol low density lipoprotein yang rendah. Kadar kolesterol total dikatakan kategori baik jika kurang dari 200, kolesterol LDL kategori baik kurang dari 130, dan bila ada DM kurang dari 100. Untuk kolesterol HDL-nya dikatakan kategori baik jika lebih dari sama dengan 60, dan untuk trigliserida dikatakan kategori baik jika kurang dari 200,
Jika ada DM, maka kurang dari 150. Berikut daftar makanan yang tinggi kolesterol, yaitu kuning telur, ada telur ikan, hati, mentega, udang, fast food, daging olahan, minyak sarden, keju, dan juga kerang. Penyakit degeneratif selanjutnya yaitu stroke, di mana terjadi saat aliran darah ke otak terganggu atau berkurang secara hebat, sehingga otak tidak mendapatkan oksigen dan makanan. Kita dapat mengenali gejala stroke, di mana eh, ada petunjuk mudah bagi kita untuk mengenali gejala stroke yang utama dan dapat diingat dengan mudah sehingga bisa dilakukan dengan cepat. Biasa disebut dengan metode FAST, yang merupakan singkatan dari face atau wajah, arms atau lengan, speech atau bicara, dan time atau waktu. Untuk face atau wajah ini bisa mengalami lumpuh sebelah, dapat kita amati bahwa ketika tersenyum maka sudut bibirnya hanya mengangkat sebelah atau mata terlihat terkulai. Untuk yang arms atau lengan, kita meminta seseorang yang kita curigai stroke itu untuk mengangkat tangannya, maka stroke dicurigai ketika uh, orang tersebut tidak mampu mengangkat salah satu atau kedua lengan karena lemah. Di samping itu juga lengannya bisa mengalami mati rasa dan juga mengalami kesemutan. Selanjutnya yaitu speech atau bicara. Bicaranya cadel atau pilu atau tidak dapat berbicara sama sekali meskipun kondisinya terlihat sadar. Selanjutnya yaitu time atau waktu. Setiap detik sangatlah berharga, jadi sekarang saatnya menghubungi atau membawa pasien ke UGD segera mungkin ketika melihat salah satu tanda-tanda atau gejala-gejala stroke tersebut. Osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis ini jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Gejala dari osteoporosis yang pertama yaitu mudah mengalami patah tulang, walau hanya karena benturan yang ringan. Nyeri punggung biasanya disebabkan oleh patah tulang belakang, postur badan membungkuk, dan tinggi badan berkurang. Beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis yaitu wanita yang terutama setelah mengalami menopause, lalu memiliki keluarga dengan riwayat osteoporosis, mengalami kekurangan vitamin D dan kalsium, misalnya susu, keju, daging, ikan, mengalami gangguan hormonal dan penyakit tertentu, mengkonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama, mengalami kecanduan alkohol, dan merokok. Pencegahan osteoporosis, berhenti merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan pemeriksaan berkala jika sudah menopause, berolahraga secara teratur, dan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D dan kalsium. Medical check-up, apa saja sih yang kita lakukan saat usia kita di atas 40 tahun? Yang pertama yaitu kesehatan jantung, identifikasi adanya kanker, diabetes mellitus atau kencing manis dengan pemeriksaan cek gula darah secara rutin, kadar asam urat dan kolesterol, serta kesehatan mata untuk mencegah katarak. Apa sih yang disebut dengan katarak? Yaitu adanya kekeruhan pada lensa mata, di mana ada gejala pandangan kabur, yang awalnya lensa mata kita jernih karena bertambahnya usia dan dipercepat dengan adanya diabetes mellitus, maka akan mempercepat terjadinya kekeruhan pada lensa mata yang disebut dengan katarak. Penyebab dari katarak sendiri yang pertama yaitu usia lanjut karena pertambahan umur,
traumatik atau kecelakaan, sinar ultraviolet, dan diabetes mellitus atau kencing manis. Gejala dari katarak yang pertama yaitu mata kabur, jarak pandang terbatas, penglihatan ganda, silau yang bertahan menetap atau susah hilang, serta penurunan tajam penglihatan walau sudah berganti kacamata berulang. Nah, berikut perbedaan dari mata sehat dengan mata katarak, di mana mata katarak ini terjadi penurunan tajam penglihatan. Terlihat tampak jelas pada gambar tersebut, pada mata sehat penglihatannya jelas, sedangkan pada katarak terjadi penurunan tajam penglihatan. Nah, ini mata dengan katarak di mana tampak di sini ada kekeruhan pada lensa mata. Secara otomatis, ketajaman penglihatan pasien tersebut mengalami penurunan karena lensanya keruh. Untuk tips menghindari penyakit degeneratif, makanlah aneka ragam makanan 4 sehat 5 sempurna, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi, makanlah makanan bersumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi, batasi konsumsi lemak dan minyak, gunakan garam beriodium, makanlah makanan sumber zat besi, biasakan makan pagi, minumlah air bersih aman yang cukup jumlahnya, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur, hindari minuman beralkohol dan rokok, bacalah label pada makanan yang dikemas. Berikut kami akan berbagi 10 tips hidup sehat. Yang pertama, batasi asupan gula, baik camilan, soft drink, dan coklat. Lalu kurangi asupan purin dari bahan makanan misalnya jeroan, alkohol, sarden, burung dara, unggas, kaldu daging, emping atau melinjo, dan tapi. Yang ketiga yaitu diet rendah lemak, di mana kita udah ketahui bersama untuk lemak tinggi tadi ada pada kuning telur, keju, kepiting, udang, kerang, cumi, susu, dan santan harus kita hindari. Cegah obesitas atau kegemukan, dan berikutnya hindari asupan garam yang berlebihan, berhenti merokok, lalu latihan atau olahraga harian dengan jalan sekitar 3 kilometer, tidur 6 jam per hari atau istirahat yang cukup, berhenti minum alkohol. Yang terakhir yaitu medical check up teratur, terutama yang berusia lebih dari 40 tahun. Lakukan medical check up rutin tiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan 12 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Terima kasih. Demikian penjelasan kami terkait penyakit degeneratif. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.